Iyo, Haibo. Ini item yang kita gunakan kali ini. Dan di video kali ini guys, kita akan melawan Cici. Salah satu hero yang cukup merepotkan kalau kita memakai Sun dan ketemu Cici di EXP Lane. Karena ulti Cici itu bisa ngikat semua bayangan Sun guys, tiga-tiganya guys ya. Nah, dan nggak cuma Cici, kita melawan Iritel di sini dan Leomord. Itu adalah hero-hero yang menurut gua cukup merepotkan kalau kita pakai Sun guys. Karena di kolom komentar juga gue sempat baca Iritel itu tuh bisa dengan mudahnya untuk menghabiskan bayangan Sun guys. Jadi lawan-lawan kita kali ini tuh cukup merepotkan guys. Dan di video kali ini gua akan memperlihatkan ke kalian dan menjelaskan bagaimana gameplay terbaik untuk melawan hero-hero seperti mereka ini. Dan di awal seperti biasa gue selalu bilang fokus kalian adalah farming dengan bermain aman. Kenapa seperti itu? Karena itu adalah satu-satunya cara yang paling masuk akal kita bisa lakukan di awal menit early seperti ini guys. Karena kalau kita mau keluar-keluar untuk ngebantu jungler, rotasi, mau rusuhin buff, kalian gak bisa berbuat banyak kalau kalian lagi menggunakan Sun guys. Jadi fokus kalian itu farming, tapi farming kalian itu gak boleh lama guys, harus cepat. Biar kalau kalian dibutuhkan di lane tuh kalian ada gitu, walaupun kalian gak bisa berbuat banyak. Istilahnya kalian hadir, memberikan pressure secara apa? Bisa pressure secara mental dan psikolog musuhnya juga guys. Karena Sun ini kan kalau ngebelah jadi dua itu bisa memberikan ilusi kalau musuh itu lagi banyak gitu loh. Padahal sebenarnya banyak doang tapi nggak kuat gitu guys ya kalau awal-awal ya. Tapi itulah seni bermain Sun guys. Dia itu nggak cuma ngandelin skill guys ya, tetapi dia ngandelin otak guys, hero-nya guys. Walaupun hero-nya terlihat simple, tapi sebenarnya hero ini tuh sangat penuh dengan filosofi guys. Kalau kalian tahu ya, kalau kalian bermain Sun. Dan di awal kita fokus buat jadiin corrosion side dulu guys. Kenapa corrosion dulu? Jadi gue juga kemarin itu membaca komentar kalian, ada yang bilang saran gue bang, lu bikin Thunderbelt dulu biar dari awal itu stacknya banyak. Nah ini gue akan jelasin nanti guys. Pertama-tama kita Petri dulu ini, cuman kita nggak dapat ya. Cuman itu dia guys, lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Gue mencoba untuk siapa tahu gue bisa dapat turtle-nya gitu kan, dengan mempetri Leomord gitu ya. Walaupun itu ngarep banget sih, cuman gak apa-apa guys, lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Dan di sini kita plating turretnya dulu guys, karena Cici itu terlihat tadi di tengah ya. Nah ini dia, kita mundur lagi guys. Oke, gue lanjutin yang masalah Thunderbelt di awal guys. Jadi gini, kenapa gue nggak langsung bikin Thunderbelt guys di early seperti ini? Karena fokus kita di early ini guys bukanlah ngecicil-cicil musuhnya, bukan ngerepotin musuhnya. Kita di awal seperti ini fokus kita adalah farming terlebih dahulu. Dan untuk farming yang cepat, kayak gue bilang tadi, lu harus farmingnya cepat biar lu itu dibutuhkan, lu itu bisa hadir kalau lu itu dibutuhkan gitu. Jadi kalau misalnya ada war dekat-dekat turtle kayak tadi, lu bisa hadir dengan cepat gitu loh. Lu bisa clear dengan cepat minionnya. Jadi kita bikin corrosion side dulu. Kalau Thunderbelt dulu itu nge-clearnya lama guys. Dan fokus kita tuh bukanlah nyari stack Thunderbelt di awal seperti ini ya, tapi kita nyari corrosion side dulu buat tambahan damage dan mempercepat kita farming. Kayak mukul-mukul buff gini kan nih, buff EXP seperti ini itu butuh damage guys ya. Dan Thunderbelt itu tuh lama banget mukulnya kalau kalian jadiin di awal. Jadi fokus kita adalah jadiin corrosion side dulu. Bukannya apa-apa juga guys, kalau corrosion udah jadi itu kan dia
punya efek slow ya. Jadi itu membantu sedikit lah untuk di team fight di awal-awal. Jadi itu alasan gua kenapa Thunderbelt itu gua jadiin di item kedua guys, bukan di item pertama. Corrosion Sight menurut gua adalah item wajib Sun. Item wajib buat Sun, kalian harus jadiin itemnya karena sangat cocok dengan pasif Sunnya guys. Nah ini salah jalan orang ini guys ya. Dia pikir kalau bertemu kita bakal mudah selamat guys. Parah banget itu guys. Kita udah jadi Corrosion Sight itu nggak bisa dianggap remeh lagi guys ya. Dan di sini kita OTW Thunderbelt guys. Dan lihat Leomornya ngamuk mau ngambil buff, kita gangguin ini guys. Nah ini yang gua maksud guys. Kita itu ada di tempat saat kita itu dibutuhkan. Jadi kita itu seakan-akan merepotkan untuk musuhnya gitu ya. Dan kenapa gue bisa hadir di tempat itu tadi guys? Karena gue clearnya cepet. Kalian lihat, Cici-nya ini, iya lihat. Hero Cici itu menang lawan Sun guys. Tapi entah kenapa lane-nya kalah kan kalau melawan gue ya kan. Ya itu karena kita udah manipulasi dia guys ya. Kita udah melakukan objektivitas yang benar di sini guys ya. Kita nggak menyia-nyiakan waktu. Dan di sini masih keras Cici-nya guys ya. Kita coba hindari dulu ini. Parah banget ini guys. Kita incar yang masuk akal dulu guys. Secara rasio Hilda lebih mudah dibunuh daripada Cici guys. Nah ini mundur dulu. Nah ini gue bilang tadi, retail kenapa sampai sini? Yes guys, parah banget ini guys. Kita bunuh aja ini guys. Terlalu meremehkan guys ya. Dia pikir, waduh sabar guys. Kalau kuda sih guys, sabar dulu. Ini kita dodge dulu Cici-nya nih. Ini bisa kita gua kira kita bisa outplay tadi guys. Tapi ternyata Leomornya itu masih punya gunung, nginjek gunung gitu guys ya. Kena Sun kita, cuman nggak apa-apa. Ini musuhnya ya lumayan keras lah ya. Ke pressure-nya sampai di lane gua guys. Pada takut Sun ini guys. Bukannya apa-apa guys, gold lane-nya sampai ke gua itu karena tower Layla udah hancur guys ya. Dan di sini kayaknya tim gua nih nggak terlalu kuat guys ya. Cuman nggak apa-apa, kita gendong dia guys. Sekalian ada juga yang komen kemarin, bang, cara lawan Monton, loh guys. Berarti itu cara melawan Dark System guys ya. Nah, gua punya sedikit tips nih buat kalian yang ngeluh, bang tim gua lemah bang, kalau menang itu tergantung tim bang, bukan tergantung skill. Jadi gue punya tips buat kalian guys. Yang pertama, kalau kalian mau menang terus di Mobile Legends itu, jangan cuma pakai satu hero guys ya. Walaupun di konten gue ini cuma bisa Sun, sebenarnya gue juga bisa dikit-dikit hero lain, cuman gak se-expert Sun guys. Nggak sehafal banget kayak Sun ini guys. Cuman gue bisa gitu hero-hero lainnya. Nah, tips dari gue adalah lu belajar juga hero lainnya. Buat apa bang? Buat setidaknya lu hafal skill-skill hero lain itu seperti apa guys. Sehingga saat lu make hero power lu, misalnya Sun ya. Kalau lu make Sun, itu lu bisa, sebentar guys, kita cover dulu guys ya. Itu lu bisa hafalin skill mereka guys ya. Seperti itu. Leomord itu kan udah habis skill, kita masuk lagi terus kita keluar lagi karena cooldown skill Leomord itu cepat. Jadi dengan bermain Leomord kalian tahu gitu psikologi player Leomord itu seperti apa. Dengan bermain Hilda misalnya, kalian tahu psikologi player Hilda itu seperti apa. Dengan bermain Cici misalnya, kalian tahu psikologi player yang bermain Cici itu seperti apa, sehingga kalian bisa tebak. Ini kan Leomornya mau ambil buff nih guys. Tuh, kita hajar aja guys karena kita bisa tebak pergerakannya guys. Ini Hilda juga guys. Hero-nya pressure. Kita bisa tebak pergerakan dia nge-pressure. Ini guys. MM-nya terlalu nge-underestimate kita guys. Jadi kita hajar aja MM-nya guys. Jadi gitu guys ya. Jadi untuk kalian bisa selalu menang di Mobile Legends ini, kalian harus
bisa semua hero guys ya. Walaupun gak jago semua hero ya, tapi bisa guys. Kata kuncinya adalah bisa semua hero, sehingga pengetahuan kalian tentang Mobile Legends itu bisa lebih terbuka lagi, bisa lebih banyak lagi. Ini Leomordnya offside guys ya, kita hajar aja ini guys ya. Nih kalian lihat guys, tuh itu memang psikologi player Leomord kayak gitu guys. Lihat MM dekat dikit dikudain guys. Padahal dia nggak tahu di belakangnya ada siapa aja tuh ya. Nah ini guys, kalian lihat MM-nya udah buka ulti juga tuh ya. Padahal itu bayangan doang tadi guys ya. Itu namanya kita berhasil manipulasi MM-nya guys. Jadi itu tips yang pertama guys untuk melawan Monton guys ya. Sehingga kalian dikasih tim yang nggak terlalu jago pun, ini kita dodge aja. Dia nggak bisa ngejar ini guys, nggak bisa ngejar dia. Jadi kalian dikasih tim yang nggak terlalu hebat pun, kalian bisa gunain itu guys. Kalian bisa manfaatin itu. Nah yang kedua tips dari gua nih guys ya. Ini kalian mungkin nggak dapet ini dari manapun nih guys. Bahkan dari pro player guys ya. Kalian itu mesti main dengan perut kosong. Kalian harus main dengan perut kosong guys. Maksudnya apa itu bang? Main dengan perut kosong. Sebentar guys, kita bantai Hildanya dulu nih. Kita bunuh Hilda dulu. Waduh, ada Leomord. Kalau ada Leomord ya kita mati. Nah, maksudnya bermain dengan perut kosong itu nggak ada maksud apa-apa guys. Emang bermain dengan perut kosong. Artinya lu jangan main dengan perut kenyang. Kalian harus dalam keadaan sedikit lapar guys untuk bermain Mobile Legends. Terus kalian komplain, lah apa hubungannya bang perut lapar sama main Mobile Legends, perut lapar sama cara nge-counter Monton gitu ya. Nah alasannya itu ada dua guys. Alasan yang pertama based on pengalaman gua kalau main Mobile Legends dalam keadaan perut kosong atau sedikit lapar ya, gue merasa itu pikiran gue lebih jernih dan pengambilan keputusan gue itu lebih tepat aja guys, dan lebih cepat ya, lebih cepat daripada biasanya. Gue lebih siaga daripada biasanya guys. Dan sekarang ini gue lagi bermain dalam keadaan perut yang sedikit kosong ini guys. Makanya mungkin gameplay gue yang lu lihat saat ini adalah salah satu gameplay terbaik gue guys. Kalian lihat musuhnya gue biarin ngelord. Biar apa guys? Biar itu kita bisa tambah farming lebih banyak lagi guys ya. Dan kenapa gue yakin bisa ngedev? Karena di tim gue itu ada Xavier, ada Layla guys. Dan Laylanya itu bisa juga farming di lordnya guys. Kalian lihat Layla masih level 12 guys. Dan untuk gold lane itu sangat nggak bagus guys ya. Sangat butuh untuk dijadiin dulu Laylanya guys kalau mau menang di game ini. Walaupun mungkin Laylanya nggak terlalu hebat ya, tapi kita lock dulu mereka ini. Kalian lihat guys, ini adalah gameplay, salah satu gameplay terbaik gua teman-teman ya. Ini Hildanya kita incar dulu. Hildanya lihat, secara psikologi biasa dia tabrak-tabrak gitu guys ya, tanpa memikirkan wah ini Sun udah sakit nih. Itu dia nge-underestimate kita guys. Cici guys, kita lock cicinya nanti guys ya. Masih belum bisa guys, magenya dulu guys ya. Di posisi seperti ini itu magenya dulu guys. Kita lihat lele, wah kena lele kan magenya kan. Nah magenya mati. Ini Cici kita langsung incar aja di dalam turret guys. Tuh kalian lihat guys, langsung dodge damage turretnya. Langsung kita mundur lagi teman-teman. Nah itu alasan gue yang pertama guys. Gue merasa kalau dalam keadaan lapar itu gue lebih jernih pikirannya gitu loh, lebih mainnya itu lebih enak gitu. Itu based on pengalaman gue. Nah alasan yang kedua adalah ada penelitiannya guys ya. Kalian bisa cari misalnya di Google atau di ChatGPT gitu ya.
manfaat perut kosong dalam mempengaruhi cara berpikir otak manusia guys. Ini kita kasih tahu Julian biar dia jangan mati, biar kita bisa ngelord guys ya. Karena dari tadi guys, kalau kalian perhatikan, itu Juliannya selalu mati kalau ada Lord guys. Dan kita nggak bisa ngelord kalau ada Julian guys. Kalau nggak ada Julian guys ya, kita nggak bisa ngelord kalau nggak ada Julian guys. Kecuali musuhnya itu semuanya pada di base, mungkin kita bisa Lord nanti ya. Di sini lu lihat, ini magenya kan, dia udah habis ulti. Kita incar magenya guys. Cuman sayang banget itu nggak sampai guys ya. Ya udah kita incar Hilda aja dulu. Kita Petri langsung Hildanya. Ini mati guys ya, nggak bisa kemana-mana itu. Thunderbolt, kalian lihat guys, ini Juliannya baru gue bilang guys jangan mati, udah mati aja dia. Jadi ini kita ngelord aja guys, ngelord mandiri guys ya, karena ya musuhnya ada di base gitu guys. Kalian bisa lihat kondisinya. Secara rasional kalau kita pikir-pikir, nggak mungkin musuhnya datang ke lord kan. Mereka tinggal 2 yang hidup gitu guys. Nah, Lord kita bisa dapatin. Langsung kita ke mid lagi. Ada Cici farming Thunderbolt lagi guys. Tuh, udah berapa stack kita guys? Thunderboltnya udah 23 stacknya guys. Untuk ukuran Sun ini lumayan banget, ini 23 stack ini guys. Udah tebal sekali Sun kalian ini guys. Itu Lordnya dari tengah. Kalau gitu kita ke tengah aja guys. Kalau kayak gini kita ke tengah aja. Kita incar MM guys ya. Kita Petri dia udah ulti MM nya guys. Kalian perhatikan guys. Ini Cici ajar depan-depan Leomord guys. Ada Leomord. Kita hajar dulu Leomordnya karena dia ngerusak backline kita. Leomordnya mati. Oke. Kita incar magenya guys. Kita incar magenya nih ya. Kalian lihat. Tuh magenya mati. Hilda mati, kita incar MM di belakang guys. Kita backup tuh. Magenya kita nggak jadi mati guys ya, karena kita sadar MM-nya ada di sana guys. Itu dia guys ya, kesadaran map guys. Dan dengan perut kosong, kesadaran map kalian itu meningkat guys. Percaya sama gua. Tuh. Oke, segitu dulu video kali ini teman-teman. Bantu like-nya, kita tembusin sampai 100 like. Subscribe, dan kita bertemu di video selanjutnya.